Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rotami tentunya di YouTube channel Rotami dan Benua, dan di video kali ini aku akan membahas tentang dahsyatnya istighfar. Jadi aku di sini ingin sharing lah informasi atau berbagi kebaikan mumpung di bulan Ramadan. Kita menuaikan kebaikan karena itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku di sini juga bukan ustazah, juga bukan orang yang lebih pintar dari teman-teman yang nonton di sini, juga bukan orang yang menggurui. Mungkin ilmu aku juga lebih sedikit daripada orang-orang yang nonton, tetapi aku hanya ingin berbagi kisah inspiratif yang mana kisah ini sangat menginspirasi untuk aku pribadi, dan aku ingin sharing kepada teman-teman semuanya tentang dahsyatnya istighfar. Dikisahkan dari Hasan Basri, ulama tabi'in. Jadi ustadz atau ulama Hasan Basri ini yang biasa dipanggil imam didatangi oleh 3 orang. Orang yang pertama meminta saran kepada Hasan Basri. Ya Imam, saya belum pernah, saya sudah lama sekali berumah tangga selama 10 tahun, namun belum dikarunia anak Imam. Kami berdua sudah berobat ke sana kemari, ke dokter, ke tabib, dan segala macam sudah berusaha gitu kan. Imam bilang sudah berikhtiar belum? Sudah berobat ke sana kemari tapi belum juga dikaruniai buah hati selama 10 tahun. Kemudian Imam Hasan Basri menjawab, perbanyaklah istighfar. Kemudian si orang tersebut pulang. Datanglah orang kedua. Wahai Imam, perut saya udah sakit banget, udah lama perut saya sakit, saya udah coba ke dokter, minum obat apapun, kesana kemari, menemui tabib, tetapi belum juga disembuhkan. Kira-kira apa sarannya, Imam? Lalu Imam juga bilang, perbanyaklah istighfar. Kemudian orang tersebut pulang. Datanglah orang ketiga. Ya Imam, saya udah lama bekerja keras, mencari nafkah, tetapi saya juga tidak diberikan rizki seperti orang kaya si fulan. Dia menyebutkan nama orang kaya tersebut. Kenapa seperti itu? Padahal saya bekerja begitu giat, bekerja begitu keras, melakukan yang terbaik, tetapi belum juga diberikan rezeki seperti orang kaya si fulan. Kemudian Imam Hasan Basri tersebut mengatakan, perbanyaklah istighfar. Kemudian orang ketiga tersebut pulang ke rumahnya masing-masing, dan istri dari Hasan Basri bertanya kepada Hasan Basri, wahai suamiku, kenapa ketiga orang tersebut kamu pulangkan begitu saja gitu kan. Terus murid-muridnya Hasan Basri juga mengatakan atau bertanya kepada Hasan Basri, ya Imam, kenapa Anda hanya menjawab perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar seperti itu tanpa memberikan saran, misalnya memberikan modal kepada yang tadi usahanya yang biar lebih kaya lagi, kemudian mungkin dia membutuhkan dokter atau dia membutuhkan tabib atau dia membutuhkan obat. Kenapa Anda hanya menyarankan istighfar, istighfar, dan istighfar? Kemudian Hasan Basri mengatakan, tidakkah kalian mengingat orang tersebut sudah mengatakan bahwa dia sudah ikhtiar kemana saja tetapi belum diberikan sesuai dengan keinginannya. Artinya ada penghambat di sini, yaitu dosa-dosa besarnya mereka. Jadi itu yang dikisahkan oleh Imam Hasan Basri yang begitu menginspirasi kita semua, karena istighfar itu juga ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah di surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kata Nabi Nuh. Yakni tinggalkan dosa kalian dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kalian itu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, yang banyak ampunannya bagi orang-orang yang bertaubat dan meminta ampunan. Nabi Nuh mendorong kaumnya untuk meminta ampunan atas segala dosa serta melakukan apa yang mendatangkan pahala dan terhindar dari siksa. Nabi Nuh juga mendorong mereka
pada kebaikan dunia dan disegerakan, seraya berkata, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, yakni hujan yang menghidupkan negeri dan manusia, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, yakni memperbanyak harta. Dengan harta itu kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, juga anak-anak kalian. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah di antara puncak kenikmatan dan tuntutan dunia. Selain itu beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menurut surat Al-Baqarah ayat 199. Kemudian kisah lain yang sangat menginspiratif juga, yaitu kisah Imam Ahmad rahimakumullah, yang pernah di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa mendatangi sebuah tempat. Setelah dia pergi ke tempat itu, kemudian tiba waktu maghrib. Kemudian dia masuk ke sebuah masjid, lalu habis sholat dia duduk membaca Al-Quran, kemudian dia melanjutkan sholat isya. Setelah bada isya, dia ngantuk dan ingin tertidur di sebuah masjid tersebut. Kemudian marbot masjid itu menghampiri beliau, wahai syekh, dia bilang syekh. Karena di zaman dahulu di negara Arab sana, Timur Tengah sana, orang syekh itu dikatakan untuk orang yang tua, yang pintar, dan orang yang kaya. Nah, mungkin marbot tersebut mengatakan syekh itu karena si usia orang tersebut, si usia Imam Ahmad rahimahumullah itu sudah lanjut usia gitu, karena di masa ini dikisahkan di masa-masa akhir hidupnya. Kemudian si marbot masjid tersebut menghampiri Imam Ahmad, kemudian melarang Imam Ahmad untuk tidur di dalam masjid tersebut gitu, sampai mendorong-dorong tubuhnya keluar dan benar-benar dilarang untuk tidur. Kemudian Imam Ahmad duduk di teras masjid. Dia tidak tahu harus bagaimana, karena Imam Ahmad bilang, saya ini musafir dan tidak ada tempat untuk istirahat dan tidak ada kenalan. Tetapi marbot masjid tersebut tetap menyarankan Imam Ahmad untuk pindah dari masjid tersebut. Sampailah dia duduk di teras, kemudian di sebelah masjid itu ada toko roti yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian seorang itu memanggil Imam Ahmad dengan sebutan syekh juga. Syekh kemari, di sini ada tempat, silahkan Anda beristirahat di sini, bermalam di sini, sehingga besok pagi Anda bisa melanjutkan perjalanan, kemudian Anda bisa pergi lagi. Untuk sementara malam ini bisa beristirahat di sini, karena rumah saya tidak jauh dengan toko ini, hanya beberapa meter saja. Jadi Anda bisa istirahat di sini. Kemudian Imam Ahmad istirahat di situ sambil melihat orang tersebut. Orang tersebut itu usianya juga hampir sama dengan Imam Ahmad yang sudah lanjut usia juga, karena dikisahkan sekali lagi ini dikisah sebelum akhir hidupnya beliau. Kemudian Imam Ahmad melihat keunikan dari orang tersebut melakukan sesuatu. Karena itu ada toko roti, jadi pada saat dia memecahkan telur, kemudian mengaduk tepung gandum, dia selalu melakukan atau mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Kemudian beliau, Imam Ahmad, bertanya kepada orang tersebut, kenapa Anda selalu mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, dan berapa lama Anda mengamalkannya? Kemudian orang tersebut bilang, sejak saya muda selalu mengamalkan hal tersebut. Saya selalu mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, dan efeknya tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang saya minta selalu Allah kabulkan. Belum pernah doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya ada satu yang sudah bertahun-tahun saya minta tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, setelah itu Imam Ahmad langsung berseru Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu inilah yang membawa aku ke sini tanpa aku tidak mengetahui harus kemana. Karena pada saat zaman dulu tidak ada foto dan tidak ada sosial media begitu, jadi si orang tersebut tidak mengetahui bahwa
Imam Ahmad lah yang menumpang di rumahnya. Dan Imam Ahmad berkata, karena astagfirullah, karena istighfarmu inilah marbot masjid mengusirku keluar masjid sehingga aku bertemu denganmu. Karena istighfarmu inilah kemudian kamu memanggilku untuk menginap di sini di rumahmu. Karena istighfarmu inilah yang membawa aku ke sini tanpa tujuan. Nah, seperti itu. Dahsyatnya istighfar, Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian ada kisah lain yang juga menginspirasi. Ini dikisahkan dari seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Ibu tersebut mempunyai anak yang mempunyai penyakit tulang. Jadi ibu tersebut selalu berdoa kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah untuk disembuhkan penyakit tulang dari anaknya tersebut. Ibu tersebut sudah berusaha berobat kemana saja di sekitar kampungnya tersebut, ke tabib, ke dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Mereka bilang hanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu dokter yang ada di India. Kebetulan dokter tersebut agamanya Muslim dan dokter tersebut adalah spesialis tulang. Seperti itu. Tapi karena ibu tersebut juga sadar akan kemampuannya, tidak punya kemampuan keuangan, financial seperti itu untuk membeli tiket pesawat, kendaraan, menyewa mobil dan membayar dokter. Jadi ibu tersebut hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya dan tolonglah anak saya ini dari penyakit tulangnya tersebut. Bagaimana bisa berobat ke dokter spesialis yang ada di India tersebut? Hamba tidak mengetahui caranya ya Allah, jadi untuk itu tolonglah saya. Dia hanya meminta tolong, kemudian terus berdoa kepada Allah, terus tolong kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian singkat cerita, dokter yang di India tersebut, dia keluar dari negara India tersebut karena dia naik pesawat akan menghadiri sebuah seminar di suatu tempat yang melewati tempat Kashmir tersebut. Beliau naik pesawat, kemudian di tengah perjalanan pilotnya pun mengatakan bahwa saat ini keadaan cuaca sangat buruk, jadi telah terjadi badai dan terjadi hujan lebat. Untuk itu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan tersebut. Secara mendadak harus berhenti di bandara. Berhentilah dokter tersebut di bandara di wilayah Kashmir. Kemudian dokter tersebut ingin mengejar seminarnya yang kurang lebih 6 jam mendatang dan dia menyewa mobil kurang lebih 4 jam perjalanan. Akhirnya beliau menyewa mobil, memaksakan untuk datang ke seminar tersebut. Setelah itu dalam perjalanan supirnya pun mengatakan bahwa badai masih terus menghampiri dan supirnya juga tidak bisa memaksakan melanjutkan perjalanan. Akhirnya mau tidak mau mereka beristirahat. Kata dokternya tersebut, ya udah kita istirahat aja di sini. Melipirlah ke sebuah tempat, ke sebuah rumah kayu, rumah tua. Kemudian si dokter itu mengetuk rumah tersebut. Keluarlah sang ibu. Sang ibu tersebut menyambut dokter dan dokter bilang, wahai ibu, kami seorang musafir dan kami menumpang berteduh, bolehkah? Terus ibu tersebut bilang, oh boleh, silakan saja. Dan ibu tersebut mengambilkan minum dan mempersilahkan duduk di ruang tamu. Kemudian pada saat minuman itu disuguhkan, dokter tersebut mendengar jeritan tangis dari anak si ibu yang kesakitan tersebut, yaitu kesakitan penyakit tulang yang diderita oleh anak si ibu tersebut. Lalu dokter tersebut menanyakan, kenapa ibu anak tersebut nangis? Anak itu nangis, itu anak saya, dia menderita penyakit tulang. Nah terus kenapa nggak dibawa ke dokter atau ke tabib atau ke membelikan obat? Sudah berusaha saya kemanapun, tetapi kata mereka yang ahli di daerah Kashmir tersebut tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya satu dokter, yaitu dokter spesialis yang ada di India, dokter spesialis tulang yang ada di India. Kemudian ibu tersebut menyebutkan nama si dokter tersebut. Dan setelah dokter itu mengetahui, menyebutkan namanya, akhirnya dokter itu menangis dan
Kemudian dokter itu berkata, segala puji bagi Allah, subhanallah, katanya gitu. Subhanallah, subhanallah, Allah yang telah mendatangkan Allah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu ini. Dan saya ini dokter yang ditargetkan oleh ibu. Jadi Allah lah yang mengirim saya untuk menyembuhkan anak ibu di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dahsyatnya istighfar. Dari dia hanya berdoa kepada Allah, kemudian beristighfar, akhirnya dokter itu datang langsung ke rumah ibu tersebut tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Biaya tiket, biaya perjalanan, waktu, dan uang. Bahkan dokternya sendiri yang langsung datang ke rumah ibu tersebut. Jadi itulah 3 kisah inspiratif dahsyatnya mengucapkan istighfar setiap kapanpun dan dimanapun kita berada. Berikut di sini mungkin semuanya yang udah nonton udah pada tahu ya, istighfar itu seperti apa bacaannya. Mungkin di sini aku hanya kembali flashback mengingatkan. Jadi istighfar itu ada beberapa macam doa-doa istighfar. Mungkin semua yang nonton di sini juga udah pada tahu ya, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita membahas kembali, mengulang kembali dan memflashback kembali. Istighfar itu ada yang panjang juga ada yang pendek. Nah, istighfar yang pendek pasti semuanya udah pada tahu. Tinggal kita membacakan astagfirullah. Itu udah yang terbaik dan terpendek dan tersingkat. Kemudian ada istighfar Nabi sebelum wafat. Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca zikir tersebut setelah penaklukan Mekah. Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullahi wa atubilaih. Seperti yang diucapkan oleh orang yang bertemu dengan Imam Ahmad tersebut. Kemudian istighfar penghapus dosa. Astaghfirullahaladzim la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubilaih. Kemudian istighfar dalam majlis. Nabi Muhammad SAW sebelum meninggalkan tempat duduk beliau selalu membaca istighfar berikut 100 kali. Robbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan istighfar saat sholat sebelum salam. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik wa rahmi innaka antat tawwabur rahim. Kemudian istighfar Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin. Kemudian Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini merupakan bacaan istighfar terbaik dan paling utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacanya sangat panjang, tapi ini merupakan induk dari semua istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalatani wa ana ala abduka wa ana ala adika wa udika masata'u wa uzubika min syarri ma sanatu wa abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi zambi fafili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berikut itu adalah istighfar dari yang pendek hingga yang panjang. Kita bisa mengamalkannya setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Kalau ibu bapak lagi di jalan mungkin bisa astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau kalau lagi sholat tahajud, lagi waktunya khusyuk, sendiri menyendiri dan waktunya luang, itu bisa membaca sayyid istighfar sampai waktu fajar. Karena itu bisa mendatangkan rezeki, memperbanyak keturunan dan juga mengabulkan doa-doa dan menghapus dosa-dosa besar. Itulah tadi kisah inspiratif yang bisa menjadi motivasi dan acuan kita untuk tetap mengucapkan istighfar di setiap saat dan kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, marilah kita sejenak untuk berdoa kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan keterlaluanku dalam segala urusan, dan ampunilah segala dosaku yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhanku dan akulah hamba-Mu ya Allah. Aku berada dalam perintah-Mu, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari kejahatan yang aku perbuat, dan
Aku mengakui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa dihapuskan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar yang kita bisa sebanyak mungkin, sesering mungkin, dimulai dari istighfar yang paling pendek sampai istighfar yang paling panjang. Mudah-mudahan juga kita semua diampuni dosanya oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah. Oke, cukup sekian mungkin informasi atau sharing kebaikan dari aku. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Sekali lagi di sini aku bukan ustazah ataupun ingin menggurui ataupun ingin menasehati, tetapi lebih kepada memberikan atau sharing informasi yang aku tahu dan mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat untuk teman-teman yang nonton di sini dan juga bisa mendatangkan pahala untuk aku untuk bekal di akhirat nanti. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tentunya kalau ada kekurangan pasti datangnya dari aku, dan kalaupun ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.